Dalam mengarungi serta menghadapi tantangan kancah politik ke depan serta partisipasinya terhadap kemajuan pemerintahan, Ketua Dewan Pembina DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Haji Taufik Gunawansyah, SIP-MSI beserta jajaran pengurus internal partai ingin merubah paradigma partai politik dengan lebih mengedepankan politik gagasan. Salah satu gagasan Kang Opik sapaan akrab Taufik Gunawansyah beserta jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumedang saat ini yaitu merumuskan rancangan rencana jangka panjang pembangunan daerah, RPJPD, Kabupaten Sumedang tahun 2020 sampai tahun 2045. Sasarannya adalah, Sumedang Sugih 2045. Gagasan, Sumedang Sugih 2045, timbul karena terinspirasi dari keberhasilan kepemimpinan Tumenggung Surya Kusuma Adinata atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Sugih. Beliau merupakan Bupati Sumedang yang berkuasa pada tahun 1836 hingga 1882. Disebut Pangeran Sugih, lantaran dianggap sebagai Bupati paling kaya setatar Sunda, dan dipandang mampu mengelola tata pemerintahan Kabupaten Sumedang, sehingga membuat masyarakatnya hidup berkecukupan. Pangeran Sugih juga sangat cerdas, piawai dalam memimpin, setia mengabdi pada rakyat. Ia juga didaulat sebagai Bapak Pembangunan Sumedang, karena sukses merumuskan kosmologi tata ruang kota Sumedang dan berhasil mewujudkan tata kota serta pembangunan ekonomi kawasan. Jadi, kesimpulan politik gagasan RPJPD Sumedang Sugih 2045 dari DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang yaitu proses identifikasi masa kejayaan Pangeran Sugih, bukan hanya sekadar diejawantahkan secara historikal, tapi dimaknai secara filosofis dan sosiologis. DPD Partai Golkar Sumedang berkeyakinan, pola kepemimpinan dan pembangunan yang dikonsepsikan oleh Pangeran Sugih bisa disesuaikan dengan era kekinian, seiring dengan perkembangan teknologi modern di berbagai bidang, ruang dan waktu serta sumber daya berbeda. Dalam perumusan RPJPD tahun 2020 sampai tahun 2045 menuju Sumedang Sugih bukan asal tagline atau jargon, melainkan syarat dengan nilai filosofis, yaitu: pertama, kata Sugih secara harfiah mengandung arti manusia yang hidup kaya raya dan berkecukupan. Kedua, dalam filosofi Sunda, Sugih tidak hanya merujuk pada pemilikan harta yang absolut, tapi lebih kepada suasana hidup yang berkecukupan, dapat memenuhi kehidupan duniawi dan ukhrawi secara seimbang dengan suasana hidup yang damai, rukun, tentram, aman serta nyaman. Ketiga, Sumedang Sugih secara filosofis merupakan penggambaran suasana kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, sejalan dengan moto Juang Jawa Barat, Gemah Ripah Reper Rapih, artinya, subur makmur, cukup sandang pangan serta hidup rukun damai. Keempat, Sugih dalam filosofi masyarakat Sumedang memuat 6 dimensi hidup, yaitu, Sugih Harta, Sugih Harti, Sugih Rasa, Sugih Cipta, Sugih Karsa dan Sugih Karya. Sugih Harta mengandung arti sejahtera secara ekonomi. Sugih Harti mengandung arti menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek, Sugih Rasa mengandung arti hidup sehat, tentram, damai, nyaman dan bahagia. Sugih Karya mengandung arti kaya dengan hasil kerja. Sugih Karsa mengandung arti memiliki tekad, semangat, disiplin, etos dan budaya kerja tinggi. Sugih Cipta mengandung arti imajinatif, inventif, kreatif, inovatif dan transformatif. Pembangunan Sumedang Sugih 2045 mengandung kajian-kajian sosiologis. Tujuannya: pertama, menjadikan manusia sebagai subjek pelaku utama pembangunan. Kedua, membangun sumber daya manusia, SDM, memampukan masyarakat dan individu, menumbuh kembangkan potensi intelektual, rohani, kognisi dan mental. Ketiga, mengutamakan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Keempat, pembangunan yang mengedepankan martabat manusia dan memanusiakan manusia, yaitu, kemampuan untuk memberdayakan kelebihan, potensi, talenta diri seraya mengoptimalkan peluang dan lingkungan. Dilihat dari aspek etimologi, Sugih mengandung arti sejahtera, unggul dan humanis. Sejahtera, pemerintah dan masyarakat Sumedang bisa hidup sejahtera, baik itu kehidupan sosial maupun ekonomi. Atau Sugih Harta, Sugih Harti dan Sugih Rasa. Unggul, pemerintah dan masyarakat Sumedang mampu memiliki kelebihan dan kemampuan, memiliki keunggulan dalam hal SDM dan pembangunan ekonomi wilayah. Atau Sugih Cipta, Sugih Karsa dan Sugih Karya. Humanis, pemerintah mampu mengelola pembangunan yang berlandaskan peri kemanusiaan, pengabdian dan mengutamakan kepentingan manusia. Atau Sugih Rasa,
Sugih Cipta dan Sugih Karsa. Visi misi daerah merupakan masalah paling krusial karena persoalan pembangunan daerah harus memiliki bentuk dan sasaran yang terukur. Dalam hal ini, sasaran yang ingin dicapai dari visi misi DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang lewat rumusan RPJPD-nya adalah mewujudkan Sumedang sejahtera, unggul dan humanis. Dalam rangka mewujudkan Sumedang Sugih 2045 tersebut, prioritas sektor atau core bisnis yang dipilih adalah agrobisnis, pariwisata dan industri, yang akan dikembangkan dengan pola pengembangan berbasis kawasan. Setidaknya ada 5 visi yang ingin dicapai, yaitu 1. Mewujudkan transformasi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta layanan dasar yang merata dan berkualitas. 2. Mewujudkan dimensi kesehatan manusia, ekonomi dan lingkungan yang berkualitas. 3. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang unggul, melalui pembangunan kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan memanfaatkan keunggulan potensi dan posisi geostrategis wilayah. 4. Mewujudkan tata pemerintahan dinamis yang ditopang oleh aparatur daerah yang inovatif, kolaboratif dan berkinerja tinggi. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang humanis berlandaskan kekuatan iman dan takwa serta nilai-nilai budaya Sunda. Salam.